Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada seri mata kuliah Sejarah Pemikiran Islam di Nusantara. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pemikiran Islam Wali Songo. Kita akan melihat ada 3 hal yang menjadi pilar pemikiran Islam Wali Songo, yaitu pendekatan budaya dalam berdakwah. Kemudian yang kedua adalah tasawuf, dan yang ketiga adalah ditegakkannya atau dibangunnya tradisi pesantren dalam proses pengembangan ajaran-ajaran agama Islam. Nah, Wali Songo ini sebagaimana yang pernah kita pelajari sebelumnya di mata kuliah yang lain, itu adalah sekelompok orang, para pendakwah yang berdakwah di tanah Jawa. Wali Songo bermakna 9 wali. Mereka konsentrasi dakwahnya di Pulau Jawa. Jumlah mereka sebenarnya banyak, yaitu 70 orang. Mengapa disebut sebagai Wali Songo? Karena dalam satu periode, satu generasi, selalu dibentuk Dewan Wali yang berjumlah 9 wali terkemuka. Nah, ini ketika generasi berganti, misalnya ada salah seorang dari Dewan Wali Songo yang meninggal dunia, maka posisinya digantikan oleh wali yang lain, sehingga jumlahnya tetap 9 orang. Nah, mereka ini melakukan pertemuan secara rutin dan membicarakan masalah-masalah dakwah di tanah Jawa. Adapun angka 9 itu kenapa? Ada 9 wali itu kemungkinan besar itu angka tersebut diambil dari ajaran Ibnu Arabi tentang adanya 9 tingkatan wali, dari mulai tingkatan yang paling tinggi hingga tingkatan yang paling rendahnya, yaitu ada 9 tingkatan. Pertama adalah wali atob atau wali kutub, kemudian yang kedua adalah wali a'immah, yang ketiga wali autad, yang keempat wali abdal, yang kelima wali nuqaba, yang keenam wali nujaba, yang ketujuh wali hawariyun, kedelapan wali rajabiyun, dan yang kesembilan adalah wali khatam. Meskipun ada 9 tingkatan yang lumayan sebenarnya kan, kalau dari sisi tingkatan-tingkatan tersebut ada yang paling tinggi disebut dengan wali atob atau wali kutub, sampai yang terendahnya disebut dengan wali khatam. Akan tetapi ke-9 tingkatan tersebut semuanya itu adalah para kekasih Allah, meskipun mereka berada dalam makom yang berbeda-beda. Era Wali Songo itu diyakini sebagai era yang menandai berakhirnya dominasi kultur Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara, yang kemudian digantikan dengan kultur yang Islami. Saya kasih tanda kutip di sini, tanda petik Islami, karena apakah memang betul Islami atau tidak, nanti akan kita lihat bahwa sampai dari dulu sampai sekarang pun terjadi yang namanya polemik terkait dengan apakah betul Islami atau tidaknya. Nah, perubahan kultur tersebut berlangsung dengan cara yang damai dan menjadi ciri khas dari penyebaran Islam di kawasan Nusantara dengan cara yang damai. Ini sering disebut-sebut ketika Islam di Indonesia dikatakan sebagai Islam yang masuk dengan cara yang damai, dipeluk oleh penduduk di Nusantara ini dengan cara yang damai. Dan sekarang Indonesia menjadi negara muslim terbesar di dunia, maka proses berlangsung atau tersebarnya ajaran Islam dengan cara yang damai ini sering kali disebut-sebut sebagai faktor yang utama yang menyebabkan Indonesia menjadi kawasan muslim terbesar di dunia. Dan ketika berbicara tentang dakwah dengan cara yang damai, maka hampir semuanya merujuk kepada apa yang dicontohkan oleh para Wali Songo di tanah Jawa. Walaupun kawasan Jawa itu bukan pulau yang terbesar di Indonesia, akan tetapi karena jumlah penduduknya dari dulu sampai sekarang itu selalu menjadi jumlah penduduk yang paling padat di kawasan Nusantara. Dan juga banyak sekali kerajaan-kerajaan besar yang tumbuh besar, kerajaan-kerajaan yang tumbuh dan menguasai kawasan Nusantara itu berpusatnya di Jawa.
termasuk diantaranya adalah Majapahit yang paling terkenal. Maka Jawa itu menjadi pusat contoh dari Nusantara secara keseluruhan, menjadi wajah Nusantara secara keseluruhan. Dan karenanya maka apa yang ditorehkan oleh Wali Songo di tanah Jawa seringkali disebut sebagai representasi dari Islam di Nusantara. Wali Songo juga dikenal dengan metode dakwah berbasis budayanya, ya. Jadi ini sangat terkenal sekali bahwa mereka menyebarkan agama Islam dengan melakukan pendekatan budaya. Metode budaya dalam berdakwah bermakna bahwa budaya-budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu diberi ruh ajaran Islam. Maka efek baiknya, dampak positifnya adalah ketika masyarakat mendengar ajaran Islam dan mereka memeluk agama Islam ini, masyarakat itu mereka tidak perlu banyak mengubah kebiasaan dan adat istiadat yang sudah dikatakan mendarah daging dalam kehidupan mereka. Mereka tidak perlu mengubahnya. Mereka cukup memberikan pemaknaan baru atas kebiasaan tersebut. Jadi itu yang dimaksud dengan metode budaya dalam berdakwah. Nah, selain memberikan dampak sangat positif berupa penyebaran Islam damai, mudah diterima oleh masyarakat setempat. Akan tetapi prinsip dakwah kultural ini menyisakan polemik seputar akulturasi budaya. Karena apa? Karena ketika terjadi percampuran antara dua kultur dan terjadi akulturasi budaya, muncul isu kemurnian ajaran agama Islam yang disebut-sebut ternodai atas nama akulturasi budaya. Jadi di sini fotonya misalnya bisa dilihat bagaimana orang-orang sedang melakukan sholat di masjidnya sudah penuh. Orang di sini yang dilihat adalah fotonya, ya, foto orang yang sedang sholat. Artinya di dalamnya sudah banyak orang yang sholat juga. Nah, ini fotonya diambil dari luar dan tampak sekali bahwa dari luar ini tidak seperti masjid. Ini seperti bangunan kuil atau kelenteng. Nah, ini kan kuil atau kelenteng sendiri, mengapa kok dibangun dengan cara semacam ini? Mereka membangunnya dengan ada prinsip-prinsip filosofisnya yang itu akan kembali kepada ajaran agama mereka. Sudutnya ada berapa, ini menunjukkan banyaknya dewa sekian dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika itu dipakai untuk sebagai arsitek sebuah masjid, apakah ini pertanyaannya layakkah gitu? Masjid tersebut layakkah bangunan tersebut dikatakan sebagai masjid tempat beribadah, sementara di dalamnya ada banyak sekali filosofi yang dikatakan dalam tanda kutip bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, ini juga polemik akulturasi Islam dengan budaya lokal yang kental dengan ajaran Hindu atau Buddha itu berlangsung hingga sekarang. Konsep Islam Nusantara hingga kini menjadi bahan perdebatan mengenai Islam kultural versus kultur yang Islami. Ini mana yang benar? Islam yang Nusantarais atau Nusantara yang Islami? Karena ini kedua hal ini sebagaimana yang kalau kita masuk ke dalam pembahasan di dalam mantik, di dalam logika, pembahasan mengenai definisi, teknis pembuatan definisi itu, definisi ini diantaranya akan mengacu kepada bagaimana tarkib atau susunan kata yang ada yang muncul ketika kita mencoba mendefinisikan sesuatu. Ya, Islam yang kultural tentu beda dengan kultur yang Islami. Di sini, kalau Islam kultural misalnya itu kan artinya adalah kulturnya yang menjadi sifat bagi Islam. Sementara kalau Islami, kultur yang Islami, Islamnya yang menjadi sifat bagi kultur. Keduanya tentu saja memiliki perbedaan. Keduanya memberikan batasan-batasan yang khas. Kalau Islam kultural artinya adalah Islam yang disesuaikan dengan kultur yang ada. Islam masih diperbolehkan untuk tetap diajarkan, dipeluk, ajarannya dipeluk, misalnya memeluk ajaran Islam, boleh menjadi orang Islam selama misalnya itu tidak bertentangan dengan kultur yang sudah ada.
Tapi kalau kultur yang Islami itu sebaliknya gitu kan ya, kultur silakan dikembangkan selama tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi ini sifat mausuf kalau dalam bahasa Arab itu mempengaruhi posisi mana yang menjadi sifat, mana yang menjadi mausuf, itu mempengaruhi makna yang muncul dari kata tersebut. Tasawuf ya, sebelum Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Sumatera menerapkan ajaran tasawuf, mereka di kawasan Nusantara, di tanah Jawa, ajaran tersebut sudah disebarkan oleh Wali Songo. Kan kalau kita lihat dari sejarahnya, mana yang lebih dulu, Hamzah Fansuri, Syamsuddin Sumaterani atau Wali Songo? Duluan Wali Songo, karena Wali Songo itu bahkan sejak tahun 1404 itu sudah ada majelis Wali Songonya. Artinya itu sudah mulai dibangun kulturnya sebelum tahun 1400. Sementara kita ketahui bahwa Hamzah Fansuri itu tahun 1500-an. Jadi ada sekitar jeda 1 abad atau lebih. Nah, sama-sama nih kedua pihak ini, yang baik yang di Sumatera ataupun yang di Jawa, sama-sama mengajarkan tasawuf. Nah, di Jawa lebih dulu. Dari berbagai literatur diketahui bahwa dimensi tasawuf dalam Islam mendapatkan penekanan dalam ajaran Wali Songo. Mereka mengajarkan cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, serta berbagai ajaran untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Caranya adalah bersikap zuhud, uzlah, dan perilaku asketik lainnya. Nah, kita ketahui bahwa asketisme ini sampai sekarang menuai kontroversi, masih menjadi polemik di kalangan para penstudi agama Islam. Ajaran tasawuf yang diusung oleh Wali Songo juga menuai kontroversi dari sisi perilaku asketisnya. Jadi kalau tadi ada polemik terkait dengan budaya, akulturasi budaya, maka di sini ada kontroversi atau kritikan yang terkait dengan perilaku asketisnya. Ada 2 kritikan yang sering mengemuka. Pertama terkait dengan kemurnian ajarannya yang ditengarai oleh para pengkritik sebagai ajaran yang berasal dari luar Islam. Dan yang kritikan yang kedua terkait dengan kecenderungan pelaku asketis yang antisosial dan anti peradaban. Jadi ada yang mengatakan untuk apa gitu kan, yang melakukan uzlah, melakukan perilaku-perilaku menjauhi kehidupan dunia gitu. Sementara dunia ini memerlukan orang-orang kaum agamawan, atau misalnya sementara agama itu sendiri diturunkan dalam rangka mengurusi ke masalah-masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Para pelaku asketis ini ditengarai sebagai orang-orang yang antisosial, yang enggan untuk tahu apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan yang terakhir adalah terkait dengan permasalahan pesantren. Salah satu warisan ajaran Wali Songo adalah pembangunan lembaga pendidikan pesantren. Pesantren adalah lembaga pendidikan dengan ciri yang khas di mana para muridnya atau para santrinya itu tinggal di pesantren. Istilah sekarangnya disebutnya boarding. Tinggal di pesantren selama menjalani masa-masa pendidikan. Dengan tinggal di pesantren, ya konsepnya seperti itu ya, diharapkan para santri bisa mempraktekkan secara langsung segala macam ajaran yang didapat dari kelas-kelas pengajian. Nah, hal unik lainnya dalam sistem pendidikan pesantren adalah sistem mata rantai pemerolehan ilmu yang harus jelas dalam proses belajar mengajar. Seorang santri harus punya ijazah atau pernyataan dari kiainya bahwa ia sudah menguasai ilmu tertentu dan dianggap layak mengajarkannya kembali kepada santri lain. Kiainya pun harus orang yang punya ijazah dari gurunya dahulu saat nyantri dulu. Nah, prinsip ini melahirkan apa yang disebut dengan keterjaminan ilmu yang disampaikan secara berantai tersebut. Jadi kalau dalam tradisi pesantren disebutkan bahwa kalau misalnya saya pernah mendapatkan ilmu ini dari Kiai Fulan. Kiai Fulan ini mendapatkan ilmu dari Kiai Fulan lagi. Kiai Fulan mendapatkan ilmu dari Kiai Fulan lagi. Terus menerus. Nah, sampai misalnya biasanya ada beberapa tingkatan yang disebut. Misalnya kalau sekarang orang akan menyebut tingkatannya bisa sampai misalnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari gitu. Nah, itu sudah pasti itu benar berarti gitu. Orang tersebut dianggap sangat layak untuk menyebarkan ilmu keislaman atau dianggap memiliki kredibilitas dalam ilmu-ilmu agama. Nah, lembaga pesantren juga tak luput dari kritikan dan polemik. Di antaranya adalah soal tradisionalitas yang ditengarai anti kemajuan dan peradaban.
Dan kritikan lainnya untuk pesantren ini terkait dengan tradisi taklid kepada guru yang dianggap menumpahkan atau menumpulkan sikap kritis dalam masalah-masalah keilmuan. Pokoknya apa yang dikatakan kiai pasti benar gitu. Tidak mungkin salah. Ini juga dihubungkan dengan istilah santri yang bagi sebagian orang dikatakan bahwa santri itu berasal dari bahasa Jawa yaitu cantrik, dan cantrik itu artinya adalah orang yang mengikuti apapun yang dikatakan oleh gurunya. Nah, ini dianggap sebagai tradisi yang berbahaya karena sangat rawan yang namanya penyalahgunaan atau kesesatan di dalam ilmu. Ketika gurunya, siapa tahu gurunya tidak ada jaminan bahwa gurunya atau kiainya itu melakukan atau menyampaikan hal yang kurang baik misalnya, tapi seorang santri harus mau tidak mau harus mengikuti, bertaklid terhadap apapun juga yang disampaikan oleh gurunya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.